Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita semua bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akhlak kelas 4 MDTA bab 1 ya, tentang akhlak madmumah. Oke, langsung saja siapkan buku tulis kalian dan alat tulisnya juga jangan sampai kelupaan ya. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis syirik ya. Jadi syirik itu ada pengelompokannya atau ada klasifikasinya ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis syirik, yang mana jenis-jenis syirik ini ada di dalam mapel akhlak bab 1 menjauhi akhlak madmumah kelas 4 MDTA semester 2. Nah, jenis syirik yang pertama, anak-anakku, adalah syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Syirik akbar adalah syirik yang paling besar, yaitu menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik akbar itu adalah jenis syirik yang paling besar. Ya. Syirik akbar itu menjadikan sekutu selain Allah untuk disembah dan ditaati. Jadi ada selain Allah yang disembah dan ditaati, maka itu sudah termasuk ke dalam kelompok syirik akbar. Nah, di antara ciri-ciri syirik akbar yaitu sholat untuk selain Allah. Kemudian ada juga berpuasa untuk selain Allah, menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kepada Allah, maka Allah yang akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kalau ada seseorang yang berdoa kepada selain Allah, itu sudah termasuk syirik akbar. Oke, next kita lanjutkan. Selanjutnya ada macam-macam syirik akbar. Nah ini, macam-macam syirik akbar yang pertama adalah diantaranya yaitu syirik dalam berdoa, syirik dalam menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah atau sifat Khalik, syirik dalam mahabbah atau kecintaan, syirik dalam ketaatan, dan syirik dalam niat atau pamrih dalam beribadah. Nah, yang pertama adalah syirik dalam berdoa. Maksudnya adalah orang yang syirik dalam berdoa yaitu orang yang berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan berdoa kepada Allah seperti yang tadi Bapak Sri sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Aku ini adalah Allah. Maka Allah yang akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka orang itu sudah termasuk syirik.
Nah, kemudian syirik dalam menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Nah, sifatnya Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Maha Pencipta. Sedangkan makhluk adalah ciptaan. Jadi berbeda antara pencipta dan ciptaan. Nah, ketika ada makhluk yang menyamakan makhluk lainnya dengan sifat Al-Khaliq, maka orang itu sudah termasuk syirik. Nah, contoh ada seseorang yang meminta kekayaan kepada jin, ya, padahal manusia atau orang tersebut adalah makhluk. Jin juga makhluk. Makhluk meminta dengan makhluk, maka itu sudah termasuk ke dalam golongan syirik. Nah, apalagi meminta kekayaan kepada jin dengan jalan-jalan yang salah, dengan cara yang salah, dengan cara menyediakan tumbal dan sebagainya, itu sudah termasuk syirik. Nah, kemudian selanjutnya ada juga syirik dalam mahabbah atau kecintaan. Nah, di sini yang dimaksud adalah ketika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di dalam hadis dijelaskan wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun sesukamu, akan tetapi engkau akan berpisah dengan yang dicintai. Nah, kepada siapa kita atau cinta kita tidak akan berpisah? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita terhadap benda ataupun makhluk lainnya itu pasti akan terpisah, baik itu terpisah waktu, ya, dan sebagainya. Kemudian syirik dalam ketaatan. Nah, di sini yang dimaksud adalah bahwa seseorang mentaati sesuatu yang lainnya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Ati Allah wa atiur Rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antaramu. Jadi tidak boleh mentaati makhluk yang lainnya melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada seseorang menyuruh kita mencuri misalkan. Kemudian orang itu mengancam, kalau kamu tidak mau mencuri, maka akan saya bunuh. Kita tidak boleh mentaatinya. Bahkan kita harus menasehatinya, mengingatkannya. Nah, kalau di dalam hukum bernegara, maka dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, kemudian ada syirik dalam niat atau pamrih dalam beribadah. Nah, di sini kita melakukan ibadah-ibadah wajib, ya, seperti apa? Sholat, puasa, ya. Namun niatnya tidak lillahi ta'ala. Itu tidak boleh. Oke, next. Selanjutnya adalah jenis syirik yang kedua adalah syirik asghar. Nah, apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah syirik yang paling kecil. Syirik asghar adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Nah, macam-macam syirik asghar apa saja? Yang pertama adalah syirik dzahir. Syirik dzahir adalah syirik nyata yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan benda-benda atau jimat seperti gelang atau kalung yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit. Yang kedua ada juga syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang tersembunyi. Syirik ini bersumber dalam hati seseorang. Bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan, namun tidak ditunjukkan oleh perbuatan, hanya di dalam hati. Misalnya riya yang tersembunyi dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga bahaya syirik.
Nah, sebelum Pak Basri jelaskan tentang bahaya syirik, perlu diketahui anak-anakku ya, bahwa baik syirik asghar dan syirik akbar itu semuanya berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu, kita jangan menganggap sepele, oh kalau syirik asghar masih bisa diampuni umpama ya. Itu jangan menganggap sepele seperti itu. Sebab apa? Barangkali ada orang yang melakukan syirik asghar dan beranggapan bahwa dosa syirik asghar masih bisa diampuni, tapi umurnya belum sampai bertobat, artinya dia meninggal sebelum bertobat, maka dia tetap dikatakan sebagai orang yang syirik ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Nah, oke, selanjutnya adalah bahaya syirik. Yang pertama adalah syirik akbar, merupakan kedzaliman yang besar, menghancurkan seluruh amal. Jika meninggal tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka. Kemudian ada bahaya syirik asghar, yaitu merusak amal perbuatan ibadah dan juga termasuk dosa yang besar. Nah, syirik akbar tadi bahayanya diantaranya adalah merupakan kedzaliman yang besar. Kenapa? Dolim itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, syirik akbar adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya secara yang besar. Kita seharusnya menyembah kepada Allah saja, tapi menyembah pada yang lain. Nah, itu makanya disebut kezoliman yang besar. Karena melakukan kezoliman yang besar, maka akan menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Ya, jadi ibadah kita menjadi sia-sia manakala kita masih mempunyai sifat atau perilaku syirik. Nah, kemudian sudah ibadahnya rusak juga ketika meninggal dalam keadaan syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dia akan kekal di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian syirik asghar atau syirik yang kecil yaitu merusak amal ya, merusak amal ibadah dan juga termasuk dosa yang besar. Jadi sekali lagi Pak Basri tegaskan ya, baik itu syirik asghar atau syirik kecil dan syirik akbar, syirik yang besar, semuanya adalah berbahaya. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah tugas. Nah, tugas untuk kalian adalah silahkan kalian hafalkan definisi atau pengertian syirik akbar dan syirik asghar ya. Jadi syirik akbar itu tadi apa? Syirik asghar itu apa? Nah, kemudian kalian kirim berupa rekaman ya. Kirim berupa rekaman. Nah, rekaman itu silahkan kirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Jadi yang perlu kalian hafalkan ini contoh. Nah, ini syirik akbar ya. Syirik akbar, syirik paling besar, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan mentaati Allah. Kemudian yang kedua syirik asghar. Syirik asghar adalah syirik yang paling kecil, adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, kalau sudah direkam, silahkan dikirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa ya, Pak Basri tunggu tugasnya loh. Oke, anak-anak, demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang kurang tepat atau yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam keadaan pandemi ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.